warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlisa. Saya dari Prodi Gizi 2B dengan NIM 212230911153. Saya di sini akan mereview kembali materi pada pertemuan kelima, yaitu teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi, yang diampu oleh Ibu Esti Julpiani SPSI MHK pada mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu ada perubahan ketertinggalan budaya. Ketertinggalan atau perubahan di sini yaitu culture lag, yaitu ketertinggalan budaya, dampak dan contohnya. Culture lag sendiri adalah fenomena yang sering terjadi di dalam masyarakat. Culture lag menggambarkan apa yang terjadi di dalam sistem sosial ketika mengalami perubahan dan efeknya tidak merata. Biasanya, culture lag adalah hasil gesekan antara penemuan baru dan norma-norma yang masih berlaku. Dalam masyarakat, culture lag adalah perubahan yang sangat cepat. Kata lain dari culture lag yaitu ketertinggalan budaya atau kesenjangan budaya. Nah, pencetus teori culture lag adalah William Fielding Ogburn. William Fielding Ogburn ini adalah seorang tokoh sosiologi kelahiran Georgia. Ia lahir pada 29 Juni pada tahun 1886, wafat di Tallahassee, Florida, setelah lulus dari Universitas Penyalur Tekstil yaitu Georgia pada tahun 1905. Ogburn adalah seorang sosiologi Amerika yang menulis buku dengan judul Social Change with Respect to Culture and Original Nature pada tahun 1922. Dalam bukunya itu, Ogburn menyatakan bahwa kelambanan budaya disebabkan karena masyarakat masih memegang teguh norma-norma dan cenderung menolak perubahan dan teknologi modern. Hal ini menciptakan masyarakat yang kesulitan untuk beradaptasi dengan kebudayaan yang ada. Saat ini, Ogburn mengidentifikasikan contoh dari kelambanan budaya yang sering terjadi sekitar tahun 1922. Pada waktu itu, beberapa dekade setelah Perang Saudara Amerika, masyarakat mengalami kebangkitan era mesin. Dampak dari era tersebut yaitu tingginya frekuensi kecelakaan industri yang dialami oleh masyarakat. Akan tetapi, korban-korbannya tidak menerima bantuan finansial yang layak. Budaya material teknologi berjalan dengan cepat. Sedangkan budaya non-material dari pemikiran para ahli berusaha menyesuaikan dengan keterlambatannya, sehingga terjadi ketidakseimbangan perkembangan di antara keduanya. Budaya memiliki dua aspek, yaitu material dan non-material. Yang pertama itu ada aspek material, yaitu mengacu pada budaya yang lebih nyata, seperti pakaian, mobil, teknologi, telepon, dan lain-lain, yang bisa disentuh secara nyata dan daripada diamati. Yang kedua itu ada aspek non-material, yaitu mengacu pada berbagai budaya yang tidak terwujud, seperti bahasa, gerak, ideologi, norma, dan nilai. Menurut Sociology Dictionary, culture lag adalah jangka waktu antara pengenalan perkembangan teknologi baru atau budaya material ke dalam budaya atau masyarakat. Culture lag ini diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan budaya untuk mengejar inovasi dalam teknologi. Nah, ada dua perbedaan, yaitu perbedaan mengenai culture lag dan culture shock. Culture lag sendiri yaitu mengacu pada gagasan bahasa masyarakat yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi atau sosial. Culture lag bisa menyebabkan timbulnya culture shock. Nah, culture shock itu diartikan sebagai guncangan budaya. Culture shock juga menggambarkan perasaan negatif yang dimiliki seseorang ketika menyesuaikan diri dengan budaya baru. Culture shock juga mengacu pada perasaan ketidakpastian, kebingungan, atau kecemasan yang mungkin dialami oleh seseorang ketika menghadapi keadaan yang asing atau keadaan yang baru. Nah, selanjutnya ada kaitannya budaya dengan masalah gizi masyarakat. Saat ini di dalam era globalisasi di mana terjadi perubahan gaya hidup
dan pola makan. Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Di suatu pihak, masalah gizi kurang yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, masalah gizi lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi. Peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu mengakibatkan perubahan gaya hidup dan pola makan. Perubahan pola makan ini dipercepat dengan maraknya arus budaya makanan asing yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, informasi, dan globalisasi ekonomi. Di samping itu, perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik masyarakat tertentu. Perubahan pola makan dan aktivitas fisik ini berakibat semakin banyaknya penduduk dengan golongan tertentu mengalami masalah gizi, lebih berupa kegemukan atau obesitas. Bila dilihat kaitan lebih lanjut antara sosial budaya dengan permasalahan gizi masyarakat, perlu dipertimbangkan pendapat Pelto pada tahun 1980 yang menjelaskan kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang memungkinkan untuk melihat berbagai perubahan dan variasi pengetahuan yang terjadi dalam berbagai perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Termasuk di dalamnya perubahan-perubahan gaya hidup atau perilaku jangka panjang sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Perubahan gaya hidup pada gilirannya akan memengaruhi kebiasaan makan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makanan kepada keluarga, menarik untuk disimak. Baliwati juga menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya suatu keluarga, suatu kelompok masyarakat, suatu negara, atau suatu bangsa mempunyai pengaruh yang kuat dan kekal terhadap apa, kapan, dan bagaimana penduduk makan. Kebudayaan masyarakat dan kebiasaan pangan yang mengikutinya berkembang sekitar arti pangan dan penggunaan yang cocok. Pola kebudayaan ini mempengaruhi orang dalam memilih pangan, jenis pangan yang harus diproduksi, pengolahan, penyaluran, dan juga penyajian. Menurut Soeharjo pada tahun 1986, faktor sosial budaya yang mempengaruhi status gizi adalah pengetahuan, suku atau etnis, pengetahuan, distribusi makanan, tantangan makanan, dan jumlah anggota keluarga. Menurut Koen-Chaningrat pada tahun 1993 juga menjelaskan untuk melihat kondisi sosial seseorang maka perlu diperhatikan faktor pengetahuannya. Kebudayaan suatu keluarga, kelompok masyarakat, negara, atau bangsa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap apa dan dimana bagaimana penduduk itu makan. Dan juga dengan kata lain, pola kebudayaan mempengaruhi orang dalam memilih pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa jenis makanan tertentu yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, dan bila seseorang mengkonsumsi makanan tersebut, maka akan meningkatkan persepsinya dalam masyarakat, di mana terkadang makanan tersebut kurang mengandung nilai gizi atau mungkin mengandung nilai gizi yang cenderung berlebihan, yaitu protein dan lemak yang tinggi yang akan mempengaruhi terjadinya obesitas. Dan selanjutnya ada indikator masalah gizi dari sudut pandang sosial budaya. Stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah cerai dan rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk, seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran. Banyak sekali penemuan para penelitian yang menyatakan bahwa faktor budaya sangat berperan dalam proses terjadinya masalah gizi di berbagai masyarakat dan negara. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu gizi. Berbagai budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap pangan atau makanan. Misalnya, bahan-bahan makanan tertentu oleh suatu budaya masyarakat dapat dianggap tabu untuk dikonsumsi dengan alasan-alasan tertentu.
Sementara itu ada pangan yang dinilai sangat tinggi, baik dari segi ekonomi maupun sosial, karena mempunyai peranan yang penting dalam hidangan makanan pada suatu perayaan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Di sisi lain, kebiasaan makan juga memiliki hubungan dengan hampir semua agama, walaupun berlainan dari agama satu dengan agama lainnya. Kebanyakan kelompok agama juga mempunyai peraturan tertentu terhadap makanan. Pada mulanya mereka mengembangkan sebagai prasangka terhadap beberapa bahaya yang berhubungan dengan pangan yang kini dipantang atau karena faktor lain. Apapun alasannya, jenis pangan tertentu tidak dapat diterima oleh anggota suatu kelompok yang beragama, menurut Suharjo pada tahun 2005. Mungkin cukup sekian pemaparan materi atau review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.